Tuhan tidak mau saudara tetap jadi jemaat biasa. Tuhan mau engkau belajar percaya, meyakini bahwa ada sebuah teritorial yang Dia sediakan buat saudara. Mungkin buat sebagian dari saudara, teritorial itu di aspek bisnis. Mungkin buat sebagian yang lain itu aspek pendidikan. Mungkin buat yang lain lagi itu aspek kesehatan. Saya seorang apoteker dan saat ini saya bersama suami saya membuka suatu pabrik baru, pabrik obat baru yang bernama Imedco. Dalam kondisi seperti ini tentunya banyak sekali tantangan untuk kita mengerjakan itu. Tetapi seperti arahan dan apa hati yang Bapak rohani kita miliki itu kita tangkap dan kemudian kita ikuti step by stepnya semuanya. Tantangan yang ada itu menjadi sesuatu yang menarik dan menyenangkan gitu. Ketika kita sibuk mencari Tuhan, mengejar Tuhan, maka secara otomatis tidak perlu mencari kesempatan yang ada, tapi kesempatan yang terus mengejar kita dan mendekati kita. Salah satunya yang paling menarik adalah tiba-tiba satu waktu di akhir tahun kemarin saya menerima satu telepon. Kamu mau nggak bantu Indonesia? Indonesia perlu obat X. Gitu ya. Saya nggak bisa sebutkan obatnya untuk penyakit yang cukup vital karena tanpa obat ini orang ini tidak bisa melanjutkan hidupnya. Terus saya bilang, iya kenapa emang? Terus dia bilang, tapi obat ini diperlukan tanpa kamu dapat margin. Terus saya bilang, kalau itu memang yang dibutuhkan, saya siap melakukan apapun untuk bangsa ini. Saya bilang, karena ini masalah negara kita, masalah ketahanan bangsa kita. Saya bilang, saya nggak peduli urusan dengan margin karena menurut saya hidup bukan dari uang. Tapi saya hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi ya otomatis saya nggak punya urusan, Tuhan yang cukupkan kebutuhan saya anyway. Kalau memang itu bisa menjadi jawaban untuk banyak orang dan saya bisa menjadi anugerah untuk menjadi kehidupan bagi banyak orang, I don't mind, tanpa keuntungan sekalipun. Singkat cerita berlanjut, sebenarnya yang seharusnya bisa membantu itu hanya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. 10 perusahaan besar di Indonesia ada listnya. Kami nggak termasuk di sana, yang namanya perusahaan baru. Terjadi segala macam miskomunikasi yang super aneh, yang ternyata malah mendatangkan keuntungan bagiku. Sehingga di antara 10 perusahaan itu yang akhirnya muncul adalah si perusahaan nomor 11 yang nomor 200 notabene. Jadi akhirnya saya mendapat kesempatan untuk bisa kemudian melakukan negosiasi lebih lanjut. Orang-orang yang ada di sekitar situ yang terlibat, mereka itu sempat datang ke saya, sempat ngobrol dan nanya, "Who are you?" katanya. "Why everything is in favor for you? What is it with you?" katanya. Mereka benar-benar mengatakan kata-kata itu. Siapa sih kamu itu? Gitu. Kenapa semuanya itu kayaknya ke arah kamu? Apa yang membuat kamu tuh begitu berbeda? Saya menyaksikan dengan sangat sederhana, ya karena kita memiliki hati yang tulus, niat yang bersih, bahwa kita mau menjadi jawaban atas solusi atas permasalahan bangsa kita. Secara sederhana seperti itu, karena kan mereka bukan orang yang mengenal Tuhan. Jadi saya masukkan seperti itu, mereka menangkap itu dan mereka bilang, akhirnya kami menemukan orang yang tepat. Andaikan semua orang di dunia ini seperti kamu, katanya. Saya juga banyak sekarang berdiskusi bagaimana menjadi solusi untuk membongkar isu kesehatan di Indonesia. Jadi saya bolak-balik juga seperti dengan kantor staf presiden, KSP. Kemudian juga mendapat kesempatan untuk banyak involve dalam beberapa isunya Kementerian Kesehatan. Saya sendiri kan aktif di Asia Pasifik, jadi ada isu yang memang kita harus beresin lagi. Sebenarnya dengan kembalinya saya ke rumah rohani karena sempat terputus hubungan tersebut, sempat menghilang. Ketika saya kembali ke rumah rohani ya, orang yang paling mengenali saya, orang yang paling tahu ke mana saya harus destiny saya itu ya Dad ya. Dia yang paling tahu, sehingga ketika kembali terhubung ya otomatis saya kembali menghidupi semua bagian yang memang sudah menjadi porsinya saya, jatahnya saya yang harus saya hidupi. Dan ketika kembali terhubung itu ya saya mulai memasuki posisi yang memang harus saya isi. Ketika kita mati-matian, gila-gilaan dan habis-habisan untuk Tuhan, Tuhan juga sama. Mati-matian, gila-gilaan dan habis-habisan untuk kita hidup ada di dalam jalannya Dia, di dalam destiny-nya Dia, segala jalan kita diluruskan oleh Tuhan. Aku deklarasikan atasmu, mulai hari ini Roh akan menuntun engkau untuk menangkap isi hati Bapa. Roh akan membawa engkau berjalan, memasuki domain, memasuki ladang, memasuki area hidup yang memang Tuhan sudah tetapkan bagimu. Di sanalah engkau akan bertumbuh. Di sanalah Tuhan mengestablish engkau. Di sanalah Tuhan angkat engkau jadi orang yang berpengaruh, jadi orang yang terpandang, jadi orang yang disegani, menjadi para raja. Dan jadilah